Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan ini kami dapat mempresentasikan makalah yang telah kami susun. Dan tak lupa pula kita mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan di muka bumi ini. Perkenalkan, kami dari kelompok tema genap E, di mana beranggotakan 6 orang. Yang pertama Muhammad Arif Ma'ruf, saya sendiri. Kedua Baso Yusranto. Ketiga Andi Khairul Alamsyam. Keempat Muhammad Samsu Arif Akil. Kelima Aprilia Putri. Keenam Adnanta Ainun Sifar. Adapun judul materi yang akan kami presentasikan yaitu sistem manajemen ketiga. Selanjutnya saya persilakan kepada teman-teman untuk mempresentasikan makalah ini. Latar belakang masalah. Kegagalan pada setiap proses atau aktivitas pekerjaan dan saat kecelakaan kerja seberapapun kecilnya akan mengakibatkan efek kerugian. Penyusunan program, membuat prosedur pencatatan dan menguasai serta membuat laporan penerapan di lapangan yang berkaitan dengan keselamatan kerja bagi pekerja. Kesemuanya merupakan kegiatan dari manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Tujuan dan sasaran sistem manajemen K3 adalah terciptanya sistem K3 di tempat kerja yang melibatkan segala pihak sehingga dapat mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja dan terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Rumusan masalah. A. Apa pengertian sistem manajemen K3? B. Apa tujuan dari sistem manajemen K3? Bagaimana manfaat dari adanya sistem manajemen K3? Bagaimana cara merencanakan sistem manajemen K3? Bagaimana penerapan sistem manajemen K3 dalam dunia kerja? F. Bagaimana penerapan sistem manajemen K3 menurut undang-undang di Indonesia? G. Bagaimana penilaian penerapan sistem manajemen K3 menurut undang-undang di Indonesia? Tujuan penulisan. Yang pertama, dapat memahami pengertian sistem manajemen K3. Yang kedua, dapat mengetahui tujuan dari sistem manajemen K3. Yang ketiga, dapat mengetahui manfaat dari sistem manajemen K3. Dan yang keempat, dapat mengetahui cara merencanakan sistem manajemen K3. Tujuan penulisan yang pertama yaitu dapat memahami pengertian sistem manajemen K3. Sistem manajemen adalah rangkaian kegiatan yang teratur dan saling berhubungan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan dengan menggunakan manusia dan sumber daya yang ada. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau biasa disebut SMK3 yaitu bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman. Jadi, sistem manajemen K3 adalah rangkaian kegiatan yang teratur dan saling berhubungan secara keseluruhan yang berguna untuk pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja agar dapat menciptakan suasana tempat kerja yang aman. Tujuan sistem manajemen K3. Yang pertama, alat ukur kinerja K3 dalam organisasi. Kedua, pedoman implementasi K3 dalam organisasi. Ketiga, dasar penghargaan awards. Keempat, sertifikasi penerapan K3. Manfaat sistem manajemen K3. Yang pertama, pihak manajemen dapat mengetahui kelemahan-kelemahan unsur sistem operasional sebelum timbul gangguan operasional, kecelakaan, insiden, dan kerugian-kerugian lainnya. Ketiga, dapat diketahui gambaran secara jelas dan lengkap tentang kinerja K3 di perusahaan. Ketiga, dapat meningkatkan pemenuhan terhadap aturan perundangan bidang K3. Keempat, dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran tentang K3, khususnya bagi karyawan yang terlibat dalam pelaksanaan audit. Kelima, dapat meningkatkan produktivitas kerja. Merencanakan sistem manajemen K3. Perencanaan yang K3 yang baik dimulai dengan melakukan identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan penentuan pengendaliannya. Dalam melakukan hal tersebut harus dipertimbangkan berbagai persyaratan perundangan K3 yang berlaku bagi organisasi serta persyaratan lainnya seperti standar, kode, atau pedoman industri yang terkait.
atau berlaku bagi organisasi. Dari hasil perencanaan tersebut ditetapkan objektif ketiga yang akan dicapai serta program kerja untuk mencapai objektif yang telah ditetapkan tersebut. Melaksanakan program ketiga sesuai peraturan yang berlaku, di antaranya pemeriksaan kesehatan petugas, penyediaan alat pelindung diri dan keselamatan kerja, penyiapan pedoman pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat, penempatan pekerja pada pekerjaan yang sesuai kondisi kesehatan, pengobatan pekerja yang menderita sakit, menciptakan lingkungan kerja yang higienis secara teratur melalui monitoring lingkungan kerja dari hazard yang ada, melaksanakan biological monitoring atau pemantauan biologi, dan melaksanakan surveillance kesehatan pekerja. Kewajiban penerapan sistem manajemen ketiga didasarkan pada dua hal, yaitu ukuran besarnya perusahaan dan potensi bahaya yang ditimbulkan. Meskipun perusahaan hanya mempekerjakan tenaga kerja kurang dari 100 orang, tetapi apabila tingkat risiko bahayanya besar juga, berkewajiban menerapkan sistem manajemen ketiga di perusahaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka penerapan sistem manajemen ketiga bukanlah sukarela, tetapi keharusan yang dimandatkan oleh peraturan perundangan. Pelaksanaan sistem manajemen ketiga di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK 3). Dalam menerapkan SMK 3, setiap perusahaan wajib melaksanakan 1. Penetapan kebijakan K3, 2. Instruksi kerja, ketiga, standar pemantauan, keempat, pelaporan dan perbaikan kekurangan. Itulah tadi hasil pemaparan materi kami pada pertemuan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.